Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rindiani Dwi Saputri, NIM 193111250 dari kelas PAI 5G. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang materi fikih kelas 12 MA di semester 1. Nah, apa saja atau materi yang akan dibahas? Tentunya simak terus video ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu tentang konsep usul fikih. Yang perlu kita ketahui dahulu yaitu pengertian dari fikih dan usul fikih. Pengertian fikih itu apa? Jadi, fikih itu adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Nah, ketika berbicara fikih itu berkaitan dengan ketentuan hukum syara'. Nah, ketentuan hukum syara' sendiri itu adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum syara' adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya, namun ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian dari usul fikih. Usul fikih itu apa? Jadi, usul fikih adalah sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Kemudian, dengan kata lain, usul fikih itu merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara' saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah. Untuk yang selanjutnya yaitu objek pembahasan ilmu fikih. Yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam berbagai aspek kehidupan itu meliputi seperti muamalah dan jinayah, yaitu mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan juga mencakup persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah, contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian ada ibadah ghairu mahdah, adalah ibadah yang sifat, bentuk, kaifiat, dan waktunya tidak dijelaskan secara terperinci, namun Al-Quran dan hadis hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan dan amal soleh hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, seperti tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, kemudian mencari ilmu, meringankan beban sesama yang terkena musibah, dan lain-lain. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu meliputi aspek muamalah yang terkait dengan interaksi sesama manusia, seperti dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Kemudian juga membahas tentang permasalahan uqubah yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan serta sanksi dan hukumannya, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu objek pembahasan ilmu usul fikih, yaitu syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum, baik dalil-dalil hukum itu menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ataupun dalam dalil-dalil yang terdapat dalam ijtihadiyah. Tujuan mempelajari fikih yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian yang kedua adalah dapat mengetahui mana yang halal dan haram serta mana yang boleh dan yang tidak boleh. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari usul fikih. Yang pertama adalah mengetahui kaidah dan cara yang digunakan para mujtahid dalam istinbat hukum syara'. Kemudian merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalilnya. Dan yang ketiga adalah mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi kasus yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Pertumbuhan dan perkembangan fikih. Hukum fikih itu tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam.
Makna agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur yaitu akidah, akhlak, dan hukum suatu perbuatan. Ulama telah membagi beberapa periodisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan fikih. Di antaranya adalah periode Nabi atau kedatangan Islam, kemudian periode sahabat dan tabi'in, kemudian periode kodifikasi fikih dan kematangannya, kemudian periode berhentinya ijtihad, kemudian periode kebangkitan. Pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Usul fikih itu munculnya bersama dengan ilmu fikih, dan penyusunan fikih sebenarnya sudah dimulai setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada periode sahabat. Dan pada saat itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada. Pada masa tabi'in, kegiatan istinbat semakin meluas bersamaan dengan banyak persoalan hukum yang muncul dari kalangan tabi'in yang mengeluarkan fatwa. Setelah berlalunya era tabi'in, maka muncul era kebangkitan ulama dengan pola tersendiri dalam istinbat hukum, dan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga melahirkan mazhab usul fikih yang beragam dan muncullah ulama besar. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang sumber hukum Islam yang muttafaq disepakati dan mukhtalaf yang tidak disepakati. Yang pertama adalah hukum sumber Islam yang muttafaq atau disepakati, itu ada Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama dan utama daripada sumber hukum Islam yang lain dan merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Yang kedua itu ada Al-Hadis. Al-Hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua, karena dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang masih global sehingga memerlukan penjelasan, dan penjelasan itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa hadis. Yang ketiga ada ijma. Ijma yaitu kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara', dan ijma ini juga dapat dijadikan landasan dalam menentukan hukum Islam. Yang keempat itu ada qiyas. Qiyas itu menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum suatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya terdapat kesamaan ilat. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Yang pertama ada istihsan, yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki qiyas khafi atau samar-samar karena ada dalil yang kuat menurut mujtahid. Yang kedua adalah maslahah mursalah. Maslahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengajuinya dan menolaknya. Kemudian ada istishab, menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Kemudian sa'duz zari'ah, menutup jalan atau mencegah dari hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Kemudian ada urf, yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut. Kemudian ada syar'u man qablana, yaitu syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada madhab syahabi, yaitu pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya adalah bab 3, yaitu tentang ijtihad. Ijtihad itu apa? Jadi ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dari bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Kemudian dasar hukum ijtihad. Yang menjadi landasan hukum dalam melakukan ijtihad adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih dan mujtahid. Perkembangan ijtihad. Ijtihad itu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada masa Rasulullah SAW, ijtihad sudah mulai ada, tetapi masih belum
bervariatif, dan ijtihad itu mulai berkembang dengan berbagai versinya, yaitu pada masa sahabat dan tabi'in, serta hingga masa selanjutnya, hingga kini dan masa yang akan datang. Pada masa sahabat Rasulullah SAW, ijtihad selalu dikonfirmasikan hasilnya kepada beliau untuk mendapat pengesahan ataupun mendapat koreksi jika terdapat kesalahan. Kemudian pada masa tabi'in dianggap sebagai perantara antara ijtihad masa sahabat dengan masa Imam Madzhab. Kemudian pendapat tentang temuan dari Imam Madzhab disampaikan kepada umat dalam bentuk fatwa untuk dipelajari, diikuti dan diamalkan oleh murid atau pengikutnya. Kemudian tingkatan mujtahid. Yang pertama adalah mujtahid mutlak atau mustakil, yaitu mujtahid yang memiliki pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ada mujtahid muntasib atau ghairu mutlak, yaitu seorang yang tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya tetapi mengikuti salah satu imam mazhab. Kemudian mujtahid fi madhab atau tahrij, mujtahid yang terikat oleh madhab imamnya. Kemudian mujtahid tarjih, yaitu seorang yang faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui hukum-hukumnya dan memutuskan hukumnya. Kemudian ada mujtahid fatwa, yaitu orang-orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang mazhab. Mazhab itu secara bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran. Sehingga menurut istilah ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu hukum fikih. Ada beberapa mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu didirikan oleh Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah. Kemudian ada mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi atau Imam Malik. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Kemudian ada mazhab Syafi'i, didirikan oleh Muhammad bin Idris as-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i al-Hishami al-Quraisy al-Mutalibi. Selain berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Kemudian ada mazhab Hambali yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambal. Selain berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat sahabat, ia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Untuk yang selanjutnya adalah kita masuk ke bab 4 tentang hukum syarak dan pembagiannya. Untuk yang pertama itu ada Al-Hakim. Jadi peran mujtahid pada hakikatnya itu bukan pencipta hukum, melainkan hanya melahirkan dan mengali hukum atau istinbat hukum, dengan memperhatikan dalil-dalil dan isyarat-isyarat yang dapat dijadikan patokan dalam penetapan suatu ketetapan hukum. Dengan kata lain, sekalipun Rasul dan para mujtahid memiliki peran yang cukup besar dalam menetapkan hukum, tetapi pada hakikatnya pencipta hukum itu hanyalah Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya adalah al-hukmu. Hukum itu adalah tuntutan syar'i atau seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Ada dua macam. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Selanjutnya ada macam-macam hukum taklifi, itu ada al-ijab atau wajib, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti. Kemudian an-nadb atau sunnah yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti. Kemudian at-tarum atau haram, hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti. Kemudian al-karohah atau makruh, hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan tuntutan yang tidak pasti. Kemudian al-ibahah, yaitu mubah, hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Selanjutnya ada hukum wad'i. Pembagian hukum wad'i itu adalah sifat sahih, tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Kemudian syarat.
Sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan ataupun keberadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Kemudian mani atau penghalang adalah sifat zahir yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum. Kemudian azimah dan ruqsyah. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Kemudian ruqsyah itu berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah. Kemudian ada sah dan batal adalah suatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka. Kemudian mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut subjek hukum. Pelaksanaan hukum syara kepada mukallaf maka diperlukan dua syarat, yaitu bahwa seorang mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami kitab atau seruan Allah yang dibebankan atas dirinya. Kemudian orang mukallaf itu mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Kemudian kita masuk ke bab 5, ada al-qawaidul khamsah, yaitu yang pertama adalah segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Hadis tersebut diriwayatkan dari orang-orang yang dipercaya. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas baik berupa ucapan atau perbuatan kita. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya, dan fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya. Kemudian, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keyakinan. Keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Maksud keyakinan dalam hal ini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu. Sementara keraguan yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkan rakaat yang diyakini. Kemudian kesulitan menuntut kemudahan. Dasar hukum yaitu dalam firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Selain itu juga terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Selain itu juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Untuk yang selanjutnya yaitu bahaya harus dicegah. Dasar hukum adalah dalam hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Daruqutni yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis tersebut mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang telah membahayakan atau merugikan diri kita. Yang selanjutnya adalah kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Dasar hukum pengambilan kaidah ini adalah dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami berikan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan juga dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seorang muslim maka menurut Allah adalah baik.